Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah atas nikmatnya pada malam hari ini. Walaupun hari hujan, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kekuatan untuk bisa hadir di majelis ini dalam rangka untuk menimba ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita untukkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Jemaah dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita, yaitu lanjutan dari ayat berikutnya, itu ayat yang ke-17 sampai 18 dari An-Nisa, 18 dari surat An-Nisa. Ya, fadhal qari untuk membaca dan membaca terjemahan perkataan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. وليست التوبة للذين يعملون السوء السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Innama, sesungguhnya, at-taubah, taubat itu, Allah, atas Allah, lilladzina, bagi orang-orang yang ya'malun, mereka mengerjakan as-su', kejahatan, bijahalah, dengan kebodohan. Summa, kemudian, yatubun, mereka bertobat, min, dari, qarib, dekat, faulaik, maka mereka itu, yatubullahu alaihim, atas mereka Allah menerima taubatnya. Wa kana, dan Allah aliman, maha mengetahui, hakima, maha bijaksana. Walaysat, dan bukan, at-taubah, taubat itu, lilladzina, bagi orang-orang yang ya'malun, mereka melakukan as-sayyi'at, kejahatan-kejahatan, hatta, sampai, idza, ketika, hadara, datang, ahadahum, salah seorang di antara mereka, al-maut, kematian, qala, dia mengatakan, inni, sungguh aku, tubtu, aku bertaubat,
al-ana sekarang, wala dan tidak, alladzina bagi orang-orang yang yamutun mereka mati, wahum dan mereka kuffar orang-orang kafir. Ulaik mereka itu a'tadna kami sediakan lahum bagi mereka adzaban siksaan alima yang pedih. Ya, jazakallahu khair. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah berbicara tentang masalah diterimanya taubat seseorang. Itulah sebelumnya ayat persoalan perbuatan az-zina. Ya. Di mana pada ayat yang ke-15 dan 16 telah kita jelaskan ini bicara tentang orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah. Ya. Apa ya? Berapa orang diminta untuk menjadi saksi dalam masalah tuduhan berzina kemarin? 4 ya. Kemudian juga kalau sekiranya mereka sudah disaksikan ada kesaksian, apa hukuman yang mereka terima berdasarkan ayat yang menyatakan jika mereka sudah menyaksikan ya dikurung di rumah ya. Sampai kapan dia dikurung di mana? Sampai mati ya. Kemudian jika sekiranya kedua orang dari pelaku zina tadi sudah bertobat, apa sikap masyarakat setelah itu? Apa kalimat dalam ayat yang ke-16 yang menyatakan sikap ya, tak kala mereka sudah bertobat dan kedua yang sudah bertobat berpaling dari mereka, artinya ada tidak lagi menyakiti mereka. Fa'ridu anhuma artinya adalah mereka sudah diterima sebagaimana mereka tidak lagi melakukan perbuatan zina. Kalau sekiranya seorang sudah bertobat dari zina, mereka sudah menjalani hukuman, akan tapi masih tetap hukuman masyarakat kepada mereka, tentu mereka akan tersiksa. Ya. Makanya fa'ridu anhuma kata Allah, berpaling dari keduanya, tidak lagi ya menyakiti mereka, ya. Tidak lagi mempersoalkan mereka karena mereka sudah bertaubat. Nah, pada ayat ini, ayat yang akan kita kaji ini adalah tentang masalah ya siapa orang-orang yang terima taubatnya itu. Innamat taubatu 'alallah, sungguhnya taubat itu Allah akan terima taubat siapa? Lilladzina ya'maluna su', bagi orang-orang yang melakukan kejahatan bijahalah karena kebodohan mereka. Ya, kemudian mereka bertobat min qarib, dari waktu dekat. Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan di dalam tafsiran beliau, taubatullah ya ala ibadihi nau'an. Taubat yang Allah terima terhadap hamba-hambanya ada 2 macam. Yang pertama, taufiqun minhu lit-taubah. Taufiqun minhu lit-taubah, yaitu taufik darinya untuk bertaubat. Taufik dari Allah ya untuk bertaubat. Yang kedua, wa qabululaha, terimanya taubatnya setelah wujuduha minal abdi, adanya dia dari hamba yang bertaubat. Maka di sini fa akhbarahuna
Allah mengkabarkan dalam ayat ini bahwasanya tobat yang berhak untuk Allah terima sebenar-benar ya diterima oleh Allah adalah tobat yang Allah muliakan dia ya, dan wajau dan sebagai kasih sayang Allah berikan kepada mereka terhadap orang yang melakukan kejahatan atau maksiat bijahalah karena kejahilannya ya, karena kejahilan. Jahalah minhu, Syekh mengatakan bijahalah karena kejahilan ini liaqibatihima, akibatnya kejahilan dari akibat yang ia lakukan. Dia tahu itu haram, tapi akibatnya dia tidak tahu. Kejahilan akibat. Bisa jadi orang itu adalah tahu hukumnya haram, tapi apa dampak dari dosa yang ia lakukan dia tidak tahu. Ya. Maka Syekh mengatakan sini adalah jahalatun minhu liaqibatiha, kejahilan darinya karena liaqibah, akibat ya, ya kepada apa yang Allah membuat murka Allah ya, dan dia jahil darinya linazrillah karena pandang Allah dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dia jahil dari perbuatan tadi. Kejahilannya itu kembali kepada kurangnya iman dan tidak ada imannya. Fa kullu asin lillahi fa huwa jahil, setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah maka dia adalah jahil. Bila kita lihat kepada makna ini, meskipun dia tahu hukumnya haram, tetapi dia jahil dalam hal dampaknya perbuatan ini ya. Kan seperti orang berzina, kan tahu dia zina itu haram kan, tapi tahu nak dia dampak dari perbuatannya tadi. Kalau dia tahu, benar-benar tahu akan merasa diawasi oleh Allah dan bahayanya, tentu dia tidak akan melakukan. Inilah yang dikatakan dia kejahilannya tadi, bukan karena faktor ketidaktahuannya tentang hukum. Ya, seperti orang minum khamar, kan tahu ya minum khamar itu haram, tapi tidak terpikir baginya khamar itu merusak dirinya. Merusak dirinya tahu ya. Dia merasakan bahwa itu enak. Ya. Ini karena kejahilannya. Jahil di sini adalah jahil akan akibat yang ia rasakan, bukan karena hukumnya tadi. Disebabkan apa? Faktor kelemahan imannya, tidak ada imannya. Karena banyak orang berbuat dosa, bermaksiat bukan karena ketidaktahuannya tentang hukumnya tadi, tapi tidak tahu akan bahaya yang akan menimpanya setelah itu. Itu dia tidak tahu. Maka Syekh mengatakan kepada kita, meskipun dia tahu tentang haram hukumnya, ban al ilmu bit tahrim, akan tapi mengetahui bahwa itu adalah haram merupakan syartun sebagai syarat adanya maksiat yang dilakukannya dan mendapatkan hukuman. Jadi tetap kalau dia tahu itu haram, tetap itu sebagai maksiat dan berhak untuk dapat hukuman. Kan berarti ya dia tak dapat hukuman tetap. Ya. Nah, namun dia ikuti, setelah dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat karena dia tidak tahu akan dampaknya, kemudian yatubuna min qarib, mereka bertobat min qarib, pada waktu yang dekat. Apa maknanya waktu dekat ini? Ya, Syekh menjelaskan ada makna yuhtamal an yakuna al makna, ada kemungkinan makna min qarib ini thumma yatubuna qabla muayyanil maut, kemudian mereka bertobat sebelum datangnya kematian, sebelum jelasnya kematian. Karena taubat yang terima itu ada taubat yang dilakukan sebelum seorang sakratul maut. Kalau sudah sakratul maut tidak ada gunanya taubat lagi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi, apa kata Nabi, Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yugargir, selagi dia belum yugargir itu yugargir ya, tidak sadarkan diri. Kalau orang tidak sadarkan diri lagi, ya tidak ada gunanya dia bertobat, tidak kenal lagi dengan orang.
dengan orang lain. Jadi thumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat min qarib, dari waktu dekat, yaitu sebelum datangnya ajal, sebelum jelas datangnya ajal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tobat orang yang terima tadi. Ada di antara makna dari yatubuna min qarib, mereka bertobat dalam waktu dekat, adalah sebelum datangnya ajal, ya. Maka saya mengatakan Allah menerima tobat seorang hamba idza taba qabla muayyantil maut, kalau dia tobat sebelum jelas datang kematian kepadanya, dia bertobat. Adapun setelah kematian datang, fala yuqbal minal asin, maka tidak diterima tobat orang yang berbuat maksiat jika kematian itu sudah datang. Ya, tidak ada lagi tobat karena kesadaran yang tidak ada. Percuma dia tobat. Demikian juga wala minal kufar, tidak ada tobat dari orang kafir yang akan rujuk kepada Islam, ya. Maka tidak terima tobatnya. Contoh Fir'aun menjelang ajal beliau tobat, tapi sudah terlambat. Apa pernyataan Fir'aun? Falamma adrakahu gharq, setelah Fir'aun mendapati dirinya tenggelam, ya, lalu ia berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Nah, ini kata Fir'aun, aku beriman, setelah dia tenggelam. Apa katanya? Aku beriman kepada ilah yang diimani oleh Bani Israel, itu Allah, ya. Wa ana minal muslimin, aku sekarang baru termasuk dari orang-orang muslimin. Akan tetapi taubatnya Fir'aun tadi sudah terlambat, terlambat, tidak ada gunanya lagi, karena dia, ya, sudah datang ajalnya tadi. Wa kafarna, dan kami kufur, kami engkari dari apa yang telah kami lakukan dari kesyirikan. Maka tidak ada gunanya, manfaatnya dari iman mereka, ya, kalau mereka melihat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu diterima adalah tatkala seorang masih sadar, masih kuat, masih sehat, ya, walaupun nanti tidak berapa lama lagi dia akan meninggal, tapi dia masih, kesadarannya masih murni, ya, masih tahu dia dengan orang lain, masih jelas, ya. Tapi ketika menjelang ajalnya, maka tidak lagi diterima taubatnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, yaitu taubat yang terima itu ada taubat yang dilakukan sebelum ajal datang, seketika masih kuat dan sehat. Taubat yang dilakukan karena kejahilan akan dampak yang ia lakukan. Kemudian kewajiban bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Faulaika, ya, Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Apapun dosa kita, jika kita benar-benar mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosa hambanya jika dia bertobat, ya. Kemudian pada ayat berikutnya, walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at. Namun di ujung ayat tadi, wa kana Allahu aliman hakima. Biasanya asma Allah di ujung-ujung ayat itu selalu diikuti dengan kaitan sebelumnya. Aliman, maha berilmu, hakiman, maha bijaksana, ya. Orang bertobat, walaupun dia melakukan dosa dan maksiat, namun dia bertobat, menunjukkan Allah itu maha bijaksana.
meskipun banyak dosanya, kemudian bertobat dengan tobat yang benar. Allah Maha Hikmah, Allah Maha tahu dengan apa yang ada di hatinya, aliman hakima. Kemudian walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Pada ayat berikutnya adalah penafian taubat, tidak terimanya taubat terhadap orang-orang yang melakukan sayyi'at, melakukan kejahatan. Kemudian ketika ajalnya akan datang, dia bertobat. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika datang kematian, ya, qala inni tubtul an, ia mengatakan aku bertobat sekarang. Walal ladzina yamutun, tidak pula orang-orang yang mati sedangkan mereka kafir. Ikhwatana fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan kepada kita tentang ayat yang mulia ini bahwasanya taubat yang tidak diterima itu taubat yang dilakukan ketika ajalnya sudah datang. Terhadap orang-orang berbuat maksiat, berbuat dosa, seraya ia mengatakan inni tubtul an, aku taubat sekarang. Ya. Tidak pula orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Syekh menjelaskan kepada kita, man badara, siapa yang bersegera untuk bertobat, meninggalkan semua bentuk dosa dan kembali kepada Allah, rujuk dari dosa-dosanya, menyesali, maka Allah akan terima taubatnya. Nah, taubat itu ada syaratnya. Apa syarat taubat? Yang pertama, keikhlasan dalam bertobat. Ikhlas hanya untuk Allah semata. Yang kedua adalah menyesali perbuatan tadi, sesal. Di mana letak sesal tadi? Di hati. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Jadi orang bertobat tadi berjanji tidak akan mengulangi. Bukan taubat kat samalado padeh ko lailang padeh tintiangnya belia. Ya. Berjanji tidak akan mengulangi. Kalau dia mengatakan bertobat hanya sesaat, kemudian besok kalau ada kesempatan dia lakukan lagi, maka tidaklah dia dikatakan bertaubat. Dia berjanji tidak akan mengulangi. Karena tidak ada kesempatan dia tidak melakukan. Ada kesempatan dia lakukan lagi, berarti orang ini tidak benar taubatnya. Ya, tidak terima. Kalau taubat seperti itu tidak terima. Kemudian meninggalkan segala maksiat yang telah ia perbuat tadi. Kemudian diikuti dengan at-ta'ah, ketaatan. Tidaklah orang itu dikatakan bertaubat kalau sekiranya dia katanya dia menyesali, dia berjanji tidak akan mengulangi. Tapi dalam hal yang Allah wajibkan tidak dia lakukan. Salat tidak, ya, berarti tidak taat dia, maka tidak dianggap taubat. Mana bukti dia bertaubat? Bukti taubat itu ada diikuti dengan apa? Ketaatan, mentauhidkan Allah dengan benar, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, terus menambah ilmunya. Adapun dosa yang terkait dengan dosa kepada manusia, maka itu dengan cara minta maaf terhadap kesalahan yang kita lakukan. Tidak dengan minta ampun kepada Allah, tapi dengan minta maaf kepada yang bersangkutan. Karena agama kita mengakui hak manusia. Hak manusia. Jadi taubat yang terima itu taubat yang hak, yang benar yang kita sebutkan tadi. Bikhilafi, berbeda dengan orang yang istamarra, orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa tadi, bahkan terang-terangan dia mengatakan dosanya.
bahkan sudah menjadi sifatnya berbangga dengan dosa. Bangga dengan dosanya, pamerkan dosa-dosanya tadi. Maka ini tidaklah dikatakan orang bertaubat. Sulit baginya untuk memperbaharui dirinya untuk bertaubat yang sempurna. Maka Syekh mengatakan wal ghalib, biasanya orang seperti ini la yuwaffaqu lit-taubah. Allah tidak berikan dia taufik untuk bertaubat. Jadi taubat ini taufik dari Allah. Dan setiap orang bisa bertaubat. Allah yang berikan dia taufik, Allah yang berikan dia petunjuk. Wala yuyassir, dan dia tidak dimudahkan untuk mencapai sebab-sebab untuk bertaubat. Jadi orang bertaubat itu dia juga diberikan kemudahan untuk berusaha mendapatkan jalan untuk bertaubat. Apa jalan untuk bertobat? Berdoa kepada Allah. Apalagi jalan untuk bertobat, dia telusuri, dia ilmui kesalahan-kesalahannya tadi. Oh ini salah, ya. Karena seorang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah tidak dikatakan dia taat, melainkan dia harus tempuh jalan. Dia harus tempuh jalan menuju taat tadi. Tidak akan bisa kita masuk surga kalau kita tidak mau menempuh jalan ke surga. Jalan ke neraka ya jelas sangat banyak sekali. Kalladzi ya'malu su', seperti orang yang melakukan kejahatan ala ilmin, di atas ilmu, qaimin, ya dia lakukan itu, wa yakinin, dan keyakinan, mutahawinin, dia menyengaja binazrillahi ilaih, ya melihatkan kepada Allah atas dosa yang tadi. Fa innahu yasuddu ala nafsihi babur rahmah, maka orang seperti ini ditutup baginya pintu rahmat. Fitrahnya manusia itu apa? Menyembunyikan dosa, menyembunyikan kesalahan. Tetapi ketika dia sudah terang-terang untuk berbuat dosa dan maksiat, ya, maka sulit baginya untuk bertaubat. Fitrah manusia itu takut dengan dosa dan maksiat. Walaupun dia berbuat dosa dan maksiat, tapi dia berusaha untuk menyembunyikan. Maka orang-orang seperti ini Allah bisa mudahkan dia untuk bertaubat. Tapi ketika seorang sudah terang-terang buat dosa dan maksiat, bangga dengan maksiat, maka jalan untuk bertaubat itu sulit baginya, karena dia tidak menempuh jalan tadi. Qad yuwaffiqillahu abdahu al-musirra ala azunub an amdin. Namun kadang-kadang Allah juga memberikan taufik terhadap hambanya yang terang-terangan di atas dosa, an amdin, dari kesengajaan, wa yakinin, dan yakin untuk taubat, an nafi'ah, yang bermanfaat, yang akan menghapus dosa-dosanya yang berlalu. Akan tapi rahmat dan taufik lil awal akrab, terhadap orang yang pertama, ya lebih dahulu, artinya terhadap orang yang dia bertobat dari dosa karena kejahilannya, ya karena kejahilannya. Adapun terhadap orang-orang yang bertobat, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa dan maksiat, sulit baginya untuk taubat tadi. Oleh karena itulah kata Syekh di ayat 17 tadi, Allah mengakhiri sifat dan asma'nya, wa kanallahu aliman hakima, adalah Allah itu aliman, maha berilmu, lagi maha hakiman. Famin ilmihi annahu ya'lam sadiqat taubah wa kadibah, di antara ilmu Allah, Allah itu tahu apakah orang itu benar taubatnya atau tidak. Allah tahu. Kalau orang taubat pura-pura, Allah tahu, ya. Allah akan membalasi setiap hambanya yang bertobat. Dan wa min hikmatihi, di antara hikmahnya, ay yuwaffiqi man iqtadat hikmatuhu, Allah berikan taufik terhadap, ya, hikmahnya dan rahmatnya untuk bertobat. Allah hinakan
terhadap orang-orang yang tidak mau bertaubat. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini dalam pembahasan tentang masalah taubat. Nah, Nabi SAW beliau beristighfar, ya, dan juga dikatakan bertobat dalam sehari itu lebih 100 kali. Mari kita contoh, mari kita tahu dari Nabi kita. Apa kata beliau? Inni la astaghfirullah. Sesungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah. Ya, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya aktsar min mi'ata marrah, lebih 100 kali. Apakah Nabi itu berdosa? Enggak. Nabi tidak berdosa, tapi dia tetap memohon ampun kepada Allah. Mari kita tiru dari Nabi, mari kita tiru Nabi. Kita berdosa, namun kita tidak mau istighfar dan mau untuk bertobat. Bagaimana dosa kita akan diampuni oleh Allah? Maka perbanyaklah istighfar, banyaklah tobat, ya. Kadang-kadang kita tanpa sengaja bergunjing, istighfar cepat. Kadang tanpa sengaja kita menghina orang, istighfar, perbanyak istighfar. Nah, dosa-dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah dengan istighfar. Sedangkan dosa besar Allah ampun dengan taubat, ya, dengan bertaubat. Dosa-dosa kecil Allah akan ampuni dengan amal saleh. Makanya, ya, puasa, qiyamul Ramadan penyebab diampuni dosa yang berlalu. Man shama Ramadana, siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang berlalu. Qiyam Ramadan juga di malam hari penyebab diampun dosa. Sedekah menyebabkan diampun dosa kita oleh Allah. Salat juga demikian, ya. Maka ketaatan-ketaatan yang kita lakukan ini juga sebagai asbab penyebab diampuni dosa-dosa kita. Oleh karena berusaha kita meraih amal saleh yang merupakan wasilah diampun dosa-dosa kita. Bukan berarti, ya, kita istighfar itu harus punya dosa dulu, enggak. Bukan berarti demikian. Buat Nabi sebagai contoh dan tauladan kita, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertaubat dan beristighfar dalam sehari lebih 100 kali. Maka perbanyaklah istighfar dan taubat dalam rangka mentauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka untuk membersihkan jiwa kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Apalagi para syabab, pemuda masih muda kan, kadang-kadang, ya, di zaman sekarang ada aja yang nampak oleh mata awak, ya. Kalau tidak dicaliak, kita caliak, ya, nampak kaum para wanita berpakaian yang serono segala macam, ada aja. Kadang-kadang ada aja yang terdengar oleh kita nyanyian dan musik tanpa sengaja. Maka apa upaya kita? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena itu dosa kecil. Itu dosa-dosa kecil. Apa kata bahwasanya mata bisa berzina, pendengaran bisa berzina, tangan bisa berzina. Ini zina-zina yang dikatakan zina kecil. Mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, itu zinanya tadi. Tangan menyentuh sesuatu yang haram. Taubatlah kita, istighfarlah kita dari hal demikian, mudah-mudahan Allah akan ampuni. Melihat sesuatu yang haram, hukuman tertentunya tidak ada, karena dia termasuk dosa kecil. Hanya saja mata ini jika dibiarkan menerawang melihat yang haram akan parah lagi, ya. Karena dari mata ini bisa masuk ke jantung, ke hati kan. Dari mata turun ke hati katanya. Banyak maksiat-maksiat terjadi karena awalnya melihat mata, kemudian kontak ke hati kita. Hati menyuruh berbuat dosa dan maksiat. Jaga mata kita dari melihat yang haram.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, menambah ilmu kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.